Saboyan ada Saboyan? Kok baru separuh ini yang dihapus? Oh. Ya, diupload ya. Rafli ada? Oh. Oh, begini. Kok beda lagi tuh? Iya, lumayan lah. Anesta. Ada Anesta? Belentong-belentong ya? Apa? Kenapa? Tiangnya juga hilang. Iki ana bangunan dek kene ya gelap ya. Iya iya iya. Ataila belum. April, ada April? Kurang tak share screen ya ternyata ya. April itu yang online ya? Lumayan bersih, tapi nggak semua kabelnya hilang ya. Tiangnya juga masih utuh, lumayan. Chandra Kurniawan, karena mana ini? Nggak masuk. Dian ada, Fauzia. Oh, Rosik rek. Mantap. Tiangnya jadi gini tapi. Ada nggak Fauzia? Hadir, Pak. Ya, sip, mantap Fauzia. Friendly, nggak ada. Hajarani, Rani. Ini Rani yang offline ya? Iya, lumayan oke. Kurnia gak ono, Loren gak ono, Marani. Wih, Rosik lo. Mantap. Ada nggak yang Marani? Nggak ada, nggak hadir. Ini loh, rek, so rapi, rek. Punyanya Marani nih. Ya. Ini Brian nggak ada. Valdan, kenapa gini? Lali mana aku? Yuk bocor nih ngilang ini. Ini ya? Ke ini ya? Ini nggak boleh. Oke, lumayan. Sekar Ambarsari. Hadir, Pak. Ya, lumayan. Tapi yang ini belum hilang nih kabelnya nih. Masih ada. Iya, Pak. Pak Bias. Hadir, Pak. Rossi, cuman belentong-belentong ya. Iya, nggak apa-apa. Sambil jalan nanti. Yolanda nggak ada, Zahra nggak ada. Zulkifli. Ada anaknya? Oh, Rossi loh. Swanger. Pakai apa nih? Hah? Content aware? Oh. Wes, Nek. Ada yang belum saya panggil? Si Supri, kok gak kelihatan ya Supri? Mana Supri?
Oh, kano Supri. Ini belum masuk classroom atau gimana? Odaiba, Pak. Kenapa? Odaiba kayaknya. Odaiba. Mana? Oh iya. Iya belum submit nih. Ya Pak, bentar lagi Pak diupload. Bentar lagi. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Saya punya 2 gambar ya. Gambar pertama adalah gambar perkotaan. Satu lagi adalah gambar seorang wanita. Kebayang mau diapain nih 2 gambar ini? Kebayang nggak? Hilangkan mobilnya, Pak. Hilang mobil. Ide yang bagus kayaknya ini. Iya, nanti akan terhapus dengan sendirinya kok, karena akan ditutupi dengan model ini. Jadi model ini akan saya taruh di sini. Ya, kebayang ya? Kebayang ya? Kebayang nggak cara bikinnya gimana? Clipping Max. Hah? Clipping Max. Clipping Oke. mesh. Oh, clipping mesh. Ya, kita download dulu ya. Yang ngomongin mau saya ambil alih layarnya atau biarin gini aja? Ya, kita masukin dulu ya. Yang kotanya dulu aja. Atau model dulu gak apa-apa deh. Sekalian satunya. Nih, ini kan ya. Seperti biasa, sebelum diapa-apain, alangkah lebih baiknya kalau kita duplicate dulu. Ya. Kalau aslinya kita matikan. Terus, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Seleksi ya. Pakai apa kira-kira? Pen tool? Ribet ya, langsung aja pakai ini ya. Bersyukurlah kalian tinggal di era yang sangat memudahkan seperti ini ya. Nah, kita cek nih. Pakai ini. Sudah kan kemarin? Sudah ya? Nah, yang merah ini artinya dia belum terseleksi. Sekarang kita akan select subject. Nih, ya. Artinya yang tidak kena merah ini dia sudah terseleksi. Tapi kalau kita fokus ke sini, ya, ada beberapa rambutnya. Kebetulan rambutnya tidak rapi, terurai brutal, ya kan? Nah, jadi kita perlu penambahan klik di sini, refine hair, nih, sehingga nih jadi hilang nih tadi. Ya, paham ya? Saya perhatikan di sini ada yang hilang juga nih rambutnya nih, terdeteksi oleh tadi refine hair, maka kita perlu hilangkan dulu, kebalik ya, harusnya gini, nih, siapa? Loh, ya apa sih dek? Kok balik mana? Sementara kita biarkan dulu deh. Ya. Kalau kalian mau atur smoothnya, feedernya, kontrasnya silakan ya. Saya nggak mood untuk mengatur ini, jadi saya biarkan. Ya, saya fokus ke outputnya aja langsung. Outputnya saya mau jadi sebuah selection atau new layer ya. New layer with layer mask aja deh. Gini ya. Kemudian saya tekan OK. Nih, ini hasilnya. Ya. Rambutnya akhirnya jadi kayak gini. Nah, kita rapiin tuh. Pakai saya kayaknya perlu mengulangi lagi deh. Saya ulangi ya. Ini saya buang dulu. Select and mesh, kemudian refine hair. Select subject dulu ya. Kemudian refine hair. Ini.
Kemudian apa ya? Apa perlu saya atur ini ya? Agak membosankan kalau atau gini aja deh, saya biarin dulu ya. Nanti kita cek hasilnya gimana. Setelah itu saya akan pindahkan dia ke sini. Nih, nggak begitu kelihatan kan? Ya, bentar gini dulu aja. Kemudian setelah itu, biar dia lebih nyambung dengan background-nya, maka apa yang harus kita lakukan? Ini kan masih belum nyambung nih, warnanya punya nuansa yang berbeda kan? Background-nya punya nuansa siang atau cerah gitu ya. Tapi si modelnya punya nuansa apa senja ya? Ya, agak keoren-orenan gitu kan? Ada yang tahu nggak harus diapain biar nyambung? Belum? Masa belum, Rek? Auto blend. Apa? Auto blend. Auto? Blend. Apa itu auto blend? Itu ada fitur di Oh, auto blend. iya auto blend. Ya, jangan ke situ dulu deh, Rival. Ya, nanti kalau langsung ke situ nggak belajar kita. Kita pakai adjustment layer ya. Adjustment layer itu nanti, ini ada di sini nih. Ini adalah beberapa fitur yang mana bisa kita pakai untuk adjustment atau editing terhadap pencahayaan, kemudian apalagi ya, warna dan lain sebagainya. Nah, saya akan nyoba menggunakan hue saturation karena ini menurut saya yang paling tepat dipakai. Ya, karena dari hue saturation ini kita akan bisa memberikan adjustment terhadap warna tertentu. Ya, kalau kamu perhatikan warna si cewek ini dominan warna apa, Rek? Warna apa kira-kira? Hah? Coklat? Ya, bolehlah coklat. Tapi yang lebih tepat adalah warna merah ya, warna merah keorenan gitu kan. Nah, kita cari di sini nih. Nih. Ini kan master ya. Ini bisa kamu klik, nanti akan banyak sekali pilihannya. Ada red, yellow, green, cyan, blue, sama magenta. Nah, kira-kira warna apa yang cocok di sini? Yang dominan di sini, yang akan kita turunkan? Red. Kita pilih yang red, kemudian hue-nya biarkan, lightness-nya biarkan, kita fokus ke saturation. Saturation ini kalau mau dikurangi, berarti kita turunkan ke sini. Nih. Jangan terlalu mentok ya, jadi puyeh kan, jadi kayak mayat kan. Nih, kira-kira segini lah ya. Nah, kalau kamu lihat masih ada lagi nih warna lain yang masih dominan ya kan. Oh, Rek, sorry. Nih, saya ulangi ya. Jadi kan di sini ya. Nih. Kalau saya mengatur ini, ya, memberikan adjustment ini, yang pengen saya adjust itu semua layer atau layer si ceweknya aja? Ceweknya aja kan? Nah, yang barusan saya lakukan itu memberikan dampak terhadap semua layernya ya. Nah, ini kan kurang tepat. Harusnya gimana? Harusnya adalah clipping mesh-nya dinyalakan. Ini ada clipping mesh ya. Namanya sangat panjang, tapi kayaknya lebih mudah saya kasih nama dia sebagai clipping mesh ya. Ini dinyalakan. Kenapa dinyalakan? Kalau ini dinyalakan, artinya adjustment ini hanya akan berdampak terhadap satu layer di bawahnya. Nih, ya kan? Si gedungnya kembali seperti semula, tapi yang terdampak adalah satu layer di bawah hue saturation, yaitu layer si cewek. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, sekarang kita turunkan. Nih. Segini mungkin ya, jangan terlalu mentok ke kiri ya. Kemudian kalau kamu perhatikan lagi, masih ada warna yang dominan di sana. Apa kira-kira? Blue? Kok blue? Di cewek ini loh. Yellow ya, kita coba yellow. Nih, kita turunkan warna yellow-nya. Ada pengaruh? Ada pengaruh meskipun dikit ya. Hah? Nggak terlalu kelihatan. Ya. Ada lagi nggak kira-kira? Apakah magenta ada pengaruhnya? Nggak juga ya. Ya, sementara kita taruh segini dulu.
Nah, sekarang kita cek apakah sudah nyambung warnanya, sudah harmoni belum? Belum, masih kurang nyambung. Tapi dibandingkan yang tadi mending mana? Mending yang barusan ya. Nah, kita stop dulu di sini. Maksudnya, jadi dalam editing atau manipulasi digital itu saya punya 3 fase. Fase pertama itu adalah netralisir, ya. Jadi sama kayak yang barusan. Ini kan ada warna dominan, kita netralisir menggunakan hue saturation. Jadi warna yang dominan di sana kita turunkan saturasinya. Kemudian setelah itu, kemudian diberikan warna finishing. Warna finishingnya nanti ya, nanti akan saya kasih tahu. Ya. Sebelum ke sana, atau langsung finishing aja kayaknya. Kita coba langsung finishing deh ya. Saya biasanya kalau mau finishing, ada banyak sekali. Mau pakai color balance misalkan, ini boleh. Ini perlu diatur nggak kira-kira? Dinyalain nggak clipping mask-nya? Enggak ya, karena finishing itu terhadap semua layer. Bukan hanya satu layer yang di bawahnya aja. Ya, nih. Sekarang sudah ngeblend belum dia warnanya? Sudah belum? Sudah? Sudah cukup seperti ini? Apa yang kurang? Warnanya jadi terlalu berubah. Harusnya gimana? Ya tergantung suasananya. Kalau kamu pengen kembali ke suasana senda ya berarti mungkin kayak gini ya. Cenderung warna ke oranye atau rednya dinyalain, magentanya dinyalain, kayak gini kan. Nih, kalau ke warna yang terang berarti ya kayak gini. Ya. Kamu bisa tambahkan lagi dengan brightness and contrast boleh dinyalain. Nih. Jadi nuansa pagi kan. Tuh. Sudah nyambung belum dia kira-kira? Sudah ya. Nah, atau mungkin kalian pakai color lookup. Color lookup ini lebih mudah. Kenapa? Karena dia sudah menyediakan presetnya. Nih, di sini sudah ada beberapa presetnya. Kalau masih kurang, kamu bisa download lagi, seingat saya. Atau kalau sekarang kebijakannya sudah berubah ya, sehingga saya bisa di-download lagi tuh. Nah, ini sama kayak kalau pakai blending mode di sini, ya. Jadi saya biasanya milihnya dengan klik satu, kemudian dimainkan dengan tombol, iya, panah atas bawah. Nih. Kita cari sampai sekiranya mana yang cocok untuk kita pakai. Apakah ini cocok? Cocok. Lampunya mati ya. Ya. Gitu deh. Misalkan ini deh, ya. Apakah sudah cukup sampai di sini? Cukup nggak? Cukup nggak, Rek? Tergantung? Tergantung. Ya apa maksudnya? Kendat ngono ta? Oh, tergantung yang edit. Enggak, menurut kalian gimana? Udah cukup belum? Kalau saya belum. Kenapa belum? Karena kalau kamu mau fokus ke modelnya, seharusnya ada background di sana, itu nggak boleh jelas. Ya, karena fokusnya di sini berarti di sini harus ya, sedikit ngeblur lah ya. Kita kasih blur di sini. Ya, caranya gimana? Kita masuk ke filter, kemudian blur, kemudian Gaussian blur, ya. Kita kasih angka misalkan 5 dulu deh. Nih, di sini ada angka 5. Nih. Cukup ngeblur nggak kira-kira? Kurang. Boleh ditambahkan, tapi satu hal lagi. Kalau misalkan dia statusnya adalah resterize layer, ini statusnya resterize layer ya. Jadi kalau dikasih filter Gaussian blur, kemudian kamu edit lagi nggak bisa. Ya, karena statusnya adalah resterize layer. Lalu gimana biar bisa diedit lagi? Saya ada dulu ya. Kita kembalikan ke posisi semula. Kita jadikan si layernya jadi sebagai smart object. Ya. Nah, nanti kalau smart object dia punya tambahan icon di sini nih.
di thumbnail layernya. Sehingga kalau kemudian kita kasih filter Gaussian blur atau filter apapun, misalkan ini saya kasih angka 5 deh, dan ternyata kurang, kita bisa edit ulang di sini. Double klik, kita tambahkan angkanya, misalkan segini. Cukup nggak segini blur? Nggak. Kaken ya? Ya, kita turunkan. Berapa kira-kira? Segini? Ya? Cukup segini? Atau kakean? 12. Tak ketik deh. Segini? Cukup? Ya, nanti kalian silakan coba sendiri ya. Mau 12 kayak mau 12,1 silakan. Ya. Nah, masalah yang berikutnya adalah seharusnya gini dulu deh. Gedung ini dengan gedung ini itu jaraknya sama nggak dengan mata kita? Beda ya? Seharusnya kalau misalkan levelnya itu berbeda atau jarak pandangnya berbeda, blurnya nggak boleh sama dong. Bahkan kalau menurut saya ini posisinya ada di belakang si model persis tuh. Jadi kalau menurut saya nggak perlu kelihatan ngeblur nggak apa-apa. Ya nggak? Nah, berarti dari layar background copy ini yang kena dampak Gaussian blur, ada bagian tertentu yang tidak kena dampak. Gimana caranya? Caranya adalah kita fokus di sini. Ini ada smart filter. Kalau kamu menyalakan smart object tadi, maka dia punya smart filter. Smart filter ini adalah modelnya kayak masking. Ya, ini maskingnya filter lah, gampangannya gitu. Sehingga kalau saya brush di sana menggunakan warna hitam, maka yang terjadi adalah area yang kamu brush maka tidak terdampak terhadap filter yang barusan kamu pakai. Nih. Paham? Ada yang bertanyakan? Belum? Mau dicoba? Sorry, teman-teman yang online ada yang mau nyoba dulu? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Ya, silakan dicoba ya. Semua filenya ada di Classroom. Silakan coba dulu. Mana ya kayaknya ya? Teman-teman online ada kendala nggak? Widih, Supri sudah kembali nih. Tampan sekali Supri. Dari mana Sup? Jadi kerja, Pak. Widih. Bisa ngikutin nggak Sup? Atau terlambat tadi? Tadi udah memperhatikan, Pak, tapi untuk prakteknya kayaknya besok lihat di daily learning dulu deh, Pak. Oke. Ya. Ya. Teman online yang lain ada yang nyoba nggak? Kalau ada kesulitan langsung ngomong ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Yang berikutnya kita kuis bentar ya. Kuis yang sangat ringan sih sebetulnya. Saya sudah kirim ini di Classroom kalian. Silakan buat manipulasi sederhana dari 2 gambar berbeda atau lebih sejumlah 4 gambar manipulasi per mahasiswa. Berikut contohnya saya kirimkan. Nih, yang pertama. Gampang kan? Ada 2 gambar, kemudian kamu jadiin satu, tapi asalkan nyambung gitu loh. Ngerti nggak ide apa? Nggak relate kalian? Iya, siapa tokohnya ini? Vegeta. Oh, ya weh. Berarti kita masih satu ini ya, satu angkatan lah ya. Nih. Gampang kan? Ada lemon lemon ya, betul ya? Oh, aku tahu bahasa Jepangnya nih. Bahasa Jepangnya raimu. Ya kan, Sup? Betul, Pak. Iya, raimu, Sup. Ya, ada lemon, kemudian dikasih ini kan, jadi seolah dia jadi kodok gitu ya.
Kemudian ini kan dua gambar nih. Ada kubis ketemu mbek dalam, ya kan? Ini. Kemudian ini kan gampang banget ya. Kemudian ini gampang ya. Ini editnya gampang. Yang susah adalah idenya. Nah, itu yang pengen saya gali untuk kalian. Nanti di mata kuliah yang lain juga akan ketemu dengan penggalian ide seperti ini. Jadi kita akan merangsang kalian untuk mencari ide sekreatif mungkin. Ada yang bertanyakan? Belum? Kebayang ya tapi ya? Kebayang? Ya, silakan dieksekusi, waktunya kurang lebih 45 menit cukup? Ya, kita coba 45 menit ya. Nanti silakan di present masing-masing. Silakan coba. Sudah belum, Rek? Kaget dah. Maaf. Udah berapa? 3 udah? Masih 2. Yang lain gimana kabarnya? Sup, kerjain nggak Sup? Ngerjain, Pak. Udah berapa Sup? Tapi belum jadi, Pak. Baru berapa? Tadi baru nyelesain yang City sama itu, terus ini baru mau mulai nih, Pak. Oh, ya, oke. Sudah belum, Nek? Belum? Lanjut di rumah ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Teman-teman online, saya Eri ya. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Boleh meninggalkan Zoom. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.